seperti ini nanti. Pasiennya paha kiri ke sini. Kemudian dipakai ya. Kemudian kamu sesuaikan dengan besar kepalanya kamu. Jadi jangan sampai kesulitan, jangan sampai ke kelonggaran. Kemudian kalau sudah dihidupkan, nah ini posisi kamu harus melihat mulutnya terlebih dahulu, baru kamu posisikan lampu kepalanya. Kalau sudah pegang lampu kepalanya, pegang lampu kepalanya, pegang thumb spattle-nya seperti kamu memegang pensil. Kalau misalnya dua alat berarti, kalau misalnya satu alat berarti alat yang ini digenggam dengan menggunakan tangan yang dominan ya. Kemudian tangan yang ini jangan dipegang-pegang mukanya ya, nggak sopan ya. Nanti misalnya dipegangnya misalnya seperti ini atau misalnya di lehernya misalnya seperti itu. Diinspeksi dahulu. Diinspeksi terlebih dahulu. Pastinya suruh buka mulut ya. Bapak silakan buka mulutnya Pak. Kemudian diinspeksi apanya? Lidahnya. Lidah ada apanya? Ada beslak atau tidak? Ada beslak atau tidak? Kemudian Bentuknya, ukurannya, kemudian pergerakannya ya. Kemudian setelah itu gigi ya. Gigi kita lihat semuanya. Apakah ada apa? Karies dentis. Kemudian ada perubahan posisi. Kemudian ada apa lagi? Udah, setelah itu kita periksa apa? Mukosa apa? Mukosa bukal ya. Mukosa bukal bisa kita lihat ya, disingkirkan ini mukosa bukalnya biar kelihatan lebih jelas. Seperti ini ya. Kemudian sama juga yang satu yang sebelah sana kita lihat juga. Oke, kemudian disingkirkan. Jadi mukosa bukalnya disingkirkan dari gigi sehingga nanti kelihatan mukosa bukalnya. Ada apa mukosa bukalnya yang dinilai? Adakah massa, terus lurus ya. Terus habis itu setelah itu apa yang dinilai? Uvula. Jadi pasiennya disuruh untuk tadi ya, dibuka mulutnya, kemudian ini susah. Nah ini uvula itu nih kelihatan gitu. Kalau ini susah kan, kalau manusia nggak susah ya. Nah itu ditekan ke bawah lidahnya sehingga uvulanya kelihatan nih kalau seperti ini. Kalau manusia kan nggak susah ya. Nih itu uvulanya. Uvulanya apa yang dinilai? Ada deviasi. Di tengah atau tidak, ada deviasi atau tidak. Terus habis itu sudah palatumole. Dilihat apanya, palatumolenya apakah simetris atau tidak. Kemudian setelah itu pilar anterior dan posterior. Dilihat bentuk anatominya semuanya. Nah itu, tuh kamu lihat itu pilar anterior yang mana, palatumole yang mana ya, seperti itu. Kemudian apalagi? Tonsil ya. Ini yang nanti kalau misalnya kamu mau tahu pasiennya apakah ada tonsilitis atau tidak ya. Tonsilnya itu membesar atau tidak. Tonsil ada berapa? Kiri besarnya baru ada berapa grade? 4 grade ya. Nah jadi kalau misalnya kita lihat nih kanan dan kiri ya, disuruh untuk dibuka kemudian dilihat ya kanan dan kiri apakah dia melewati, ada grade-grade-nya kan. Grade 1 itu harusnya berapa? T1 tuh masih Harus kan ya 0 ya, jadi 0. Kalau normal kan nggak kelihatan ya. Kemudian kalau T1 tuh kamu harus hafal T1 berapa, T2 berapa, T3 berapa, sama T4 berapa. Kemudian kalau misalnya membesar yang dinilai ada apanya? Detritus tuh nggak begitu penting ya. Kalau detritus itu mau dia kronik mau dia akut biasanya akan tetap ada. Kalau akut banyak banget, kalau misalnya kronis biasanya ada, tapi ya kita sulit membedakan. Jadi apa? Kriptenya melebar atau tidak, hiperremis atau tidak. Kalau akut biasanya hiperremis, kalau kronik biasanya melebar. Makasih ya Mas. Melebar. Oke, seperti itu. Kemudian inspeksi pada posterior orofaring, berarti agak masuk ke dalam ya, agak ditekan. Ya, kemudian agak ditekan. Apa yang dilihat? Mukosa. Kemudian apa lagi? Warnanya ya, apakah hiperremis atau tidak, ada granulasi atau tidak, ada postnasal drip atau tidak ya. Setelah itu
diletakkan di bengkok untuk peralatan yang kotor, kemudian kita matikan, kemudian kita cuci tangan dan sampaikan hasilnya. Kita memeriksanya biasanya kalau misalnya periksa beneran ya, itu biasanya kita cek dulu. Misalnya nih kita periksanya hidung ya, kemudian misalnya ada keluhannya di sebelah, misalnya ada keluhannya di mukosa, di mulut, kemudian di sebelah kanan. Ya berarti kita melihatnya dari kanan dulu aja kalau untuk OSCE misalnya. Jadi nanti pipinya yang sebelah kanan, gigi yang sebelah kanan misalnya, jadi seperti itu. Kalau OSCE kamu kan berpacu dengan waktu, jadi kamu periksa dulu yang sakit dulu aja ya, seperti itu. Kemudian bandingkan yang sehat. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan rinoskopi posterior. Rinoskopi posterior itu kita semprot dengan menggunakan lidocaine spray ya. Kita nggak punya, kita pakai lidocaine spray. Kenapa dipakaikan lidocaine spray? Karena nanti takutnya ketika kita masukkan alatnya ke dalam itu dia merangsang lefek muntah. Jadi kita kasih lidocaine spray biar pasiennya itu tidak muntah ya. Nah, alatnya ada apa aja? Alatnya di sini ada ya, spiritus, lampu spiritus. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memanaskan ini. Ini namanya kaca. Kaca ini bisa disebut sebagai kaca laring, kaca faring ya, tergantung kita menggunakannya untuk apa. Kalau kita menggunakannya untuk pemeriksaan laring, maka namanya kaca laring. Kalau kita menggunakannya pemeriksaan faring, maka namanya kaca faring ya. Nah, di sini ada kacanya ya. Nih, ini ada kacanya. Ini adalah yang biasanya kalian pakai untuk kalau pertama kali tahu biasanya pada dokter-dokter gigi kan biasanya ngelihatnya pakai ini. Nah, ini sama ini fungsinya. Tapi kita nanti melihat pemeriksaan ini, yang pertama pemeriksaan apa dulu? Rinoskopi posterior. Jadi kita ingin melihat bagian hidung yang sebelah posterior, sebelah belakang. Karena kita nggak bisa kan melihatnya dari sini, maka kita melihatnya harus dari mulutnya. Nah, karena yang dinilai adalah rhino, yaitu hidung, maka kacanya harus menghadap ke atas ya. Dimasukkan satu tang spatelnya, tekan lidahnya, suruh mangap, kemudian ini dimasukkan sampai kelihatan belakangnya hidung ya. Nah, kalau misalnya kita bernafas, itu kan pasti akan beruap ya. Kalau beruap mengembun, maka ini tidak kelihatan. Gimana caranya biar kelihatan walaupun ini sudah kita masukkan? Caranya adalah dengan menghalangi biar tidak terjadinya embun ya. Caranya adalah kita panaskan terlebih dahulu ya. Kita panaskan terlebih dahulu, jangan panas-panas, sebentar aja. Kemudian baru kita pakai tang spatel, kemudian masukkan, ini mengarah ke dalam. Nah, nanti yang dinilai adalah yang terlihat dari kaca ini. Nah, misalnya ini ya. Nah, misalnya seperti ini, kita mau melihat gigi yang sebelah atas, ya udah yang dilihat yang kacanya ini. Kamu hadapkan ke bagian-bagian yang memang mau kamu lihat, ya. Jadi kita harus masuk ke dalam ini, nggak bisa, aku nggak kuat ya itunya. Jadi nanti harus masuk ke dalam, nanti kita lihat videonya. Oke, kemudian setelah itu yang dinilai ini juga harus hafal. Tuh lihat di checklistnya. Yang dilihat adalah di nasofaring ya, di nasofaring atau rongga hidung yang posterior. Yang dilihat adalah bayangannya. Apakah fossa Rosenmullernya ini kosong atau terisi? Yang namanya fossa harusnya kosong ya. Kalau seandainya nih pasiennya ada CA nasofaring, ada tumor, biasanya fossa Rosenmullernya akan terisi ya, nggak ada fossa Rosenmullernya. Kemudian ada tonjolannya, terus tuberosnya seperti apa? Kemudian adenoidnya bagaimana ya, apakah membesar atau tidak, konkas superiornya gimana, septum nasinya gimana, koananya gimana. Bentuknya seperti yang digambar itu, tetapi tidak sebagus itu. Gambar ini adalah menggunakan endoskopi, bukan rinoskopi posterior. Tidak akan sejelas ini, yang kita lihat hanya bayangannya aja. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan laringoskopi. Laringoskopi ada dua, yaitu direct dan indirect.
Kalau laringoskopi indirect itu kita menggunakan kaca ini lagi, tapi kita sebut sebagai kaca laring ya. Kalau laringoskopi direct maka kita menggunakan endoskopi, kita tidak lakukan. Laringoskopi indirect, kalau yang tadi rinoskopi kita menengadahkan kacanya, maka untuk laringoskopi indirect kita adalah bayangan yang tampak di kacanya ini, karena kan kamu pengen lihat tuh. Kan itu salurannya masuk ke dalam. Nah, ini kamu pakai spion. Nah, ini spionnya ya. Jadi kamu pengen lihat itu tinggal diarahkan ke kanan, ke kiri ya. Apa saja yang mau kamu lihat. Bagaimana prosedurnya? Sama dengan yang ini. Kalau seandainya ini dimasukkan kan pasti akan mengembun ya. Maka kamu panaskan terlebih dahulu, kemudian kamu ambil tang spatter, kemudian kamu tekan lidahnya, kemudian kamu lihat dengan menggunakan kaca laringnya. Apa yang dilihat? Coba dilihat di checklist apa saja yang dinilai. Jadi ketika kamu menggunakan saat kamu melakukan pemeriksaan laringoskopi ini, yang kamu periksa adalah permukaan mukosa laring ya sama hipofaring. Nah, nanti jangan lupa karena nanti kita lihatnya itu dibalik, maka organnya kelihatannya juga terbalik ya, jangan bingung. Ya, jangan bingung. Yang dilihat apa aja? Nanti kita minta pasiennya untuk bilang A ya, seperti itu, atau I. Nah, nanti kita lihat bayangannya atau pergerakan ketika vokalisnya. Nah, kalau seandainya dia nanti gelap ya, gelap terus ya, berarti ada yang menghalangi di situ. Ya, laringoskopi indirect. Oh ya, maaf tadi saya lupa. Jadi pada saat pemeriksaan laringoskopi indirect itu kita harus menarik lidahnya pasien. Menarik lidahnya itu biar kelihatan rongganya terbuka lebih lebar. Nah, kita pegang dengan menggunakan kasa seperti ini. Jangan menggunakan tisu. Nanti kalau tisu begitu selesai, tisunya nempel semua di lidahnya pasien. Jadi harus pakai kasa ya. Adalah kaca laring yang kita gunakan biasanya ukuran 45, 6 dan 7. Kita gunakan tergantung dari luas orofaring pasien sendiri. Pada intinya semakin besar kacanya maka semakin banyak daerah yang bisa kita amati dalam satu waktu. Untuk pemeriksaan laringoskopi indirect, posisi pasien adalah pasien duduk tegak, kemudian kepala sedikit berdongak. Ini merupakan sniffing position yang akan memudahkan kita untuk mengamati daerah lain. Kemudian kita minta pasien untuk menjulurkan lidah dengan tenang. Kemudian kita minta pasien bernapas lewat mulut. Jadi lidah kita pegang. Jadi kita minta pasien menjulurkan lidah, kemudian kita bungkus dengan kasa dan kita pegang seperti ini posisinya. Yang perlu diingat adalah, jadi bahwa di sebelah bawah ini ada gigi, sehingga untuk dalam upaya mencari space lebih banyak, jangan menarik lidah ke arah bawah. Karena dengan demikian lidah akan tertekan oleh gigi sehingga menimbulkan rasa nyeri. Selalu tarik lidah ke arah kita, jadi lurus ke depan. Sehingga yang kita dapatkan adalah space yang lebih besar antara pangkal lidah dan dinding faring posterior. Kemudian kaca yang sudah kita panaskan baik dengan api maupun heater khusus, kita pegang ke arah bawah karena area yang akan kita amati ada di posterior, ada di inferior. Kita masukkan sampai kita bertemu dengan ufula, kemudian ufula justru kita dorong ke arah posterior. Kemudian lampu kita arahkan ke arah kaca dan kita bisa mengamati daerah laring dengan baik. Kemudian ada
Baik, saya akan langsung memeriksa paru-paru dimulai dari infeksi, tidak infeksi di bagian luar, tidak adanya luka atau bekas luka, kemudian tidak adanya benjolan, kemudian tidak adanya hepatitis. Kemudian kita akan melakukan palpasi pada bagian luar, dimulai dari usus nasal, kemudian kedua sekarang terus berulang terus dan waktu keluar kita jangan dikit. Kemudian kita didapatkan regular investasi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan orofaring dimulai dari bibir sangat normal. Silakan membuka mulutnya tanpa menjulurkan lidah. Baik, didapatkan gigi dengan kita baik, datar baik, tidak ada trismus dan urus di mulut, kemudian kalau pembuluhnya normal, kemudian tidak ada mata. Kemudian kita akan melakukan penekanan pada lidah. Perhatikan ya. 2/3 di dengan jahit. Tanpa menunjukkan siapa, tanpa menunjukkan kata empat. Lihat ya, jadi pasiennya tidak menjulurkan lidah, ya. Pasiennya hanya menjulurkan lidah pada saat pemeriksaan laryngoscopy indirect. Nanti kita bantu menarik sedikit. Perhatikan, ini kaca laringnya atau kaca yang dipakai itu ukurannya lebih kecil, tapi nggak masalah ya. Tadi sudah disebutkan di video sebelumnya bahwa kacanya bisa kita sesuaikan sesuai dengan luas permukaan dari mulut pasien. Nah, dia juga nggak pakai, dia pakainya lilin, nggak apa-apa ya. Pokoknya secara prinsip harus dipanaskan biar nggak mengembun. Jangan terlalu panas ya, nanti mulutnya keselomot, mulutnya pasien nanti luka bakar. Nah, dilihat ya, kita ulangi lagi. Ini kan dia mau periksa laryngoscope indirect berarti ya. Nah, dibalik ya. Jadi dia mengarah ke bawah kacanya ya. Kemudian kita bantu dengan menarik lidahnya ya. Oke, kalau di situ coba lihat di checklistnya teman-teman. Di tempat kita itu ada pemeriksaan pada saat pasiennya duduk dan pada saat pasiennya berdiri. Jadi kalau nanti kita lakukannya dua aja untuk memperluas visualisasi. Pasiennya diminta berdiri sementara pemeriksa duduk, kemudian sebaliknya pasiennya duduk sementara pemeriksanya berdiri. Jadi untuk memperluas visualisasinya seperti apa? Sama seperti itu ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita mau melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksa laryngoscopy direct. Kita skip ya karena itu menggunakan endoskopi. Kemudian teman-teman periksa lihat Valsalva-test. Valsalva-test ini sebenarnya buat apa? Ini untuk melihat apakah membran timpaninya ini ikat atau perforasi. Sebenarnya buat tuba Eustachi ya ini. Teman-teman pernah nggak kalau seandainya lagi naik pesawat atau kita lagi naik gunung tinggi,
itu pasti terasa budek. Iya. Ya, itu berarti tuba eustasinya menutup, ya menutup. Nah, salah satu cara untuk membuka tuba eustasi itu membuka kembali adalah dengan cara falsafah tes. Ini juga bisa kita gunakan untuk melihat apakah membran timpaninya itu intak atau perforasi. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita menutup balon, kita menutup mulut seperti kita meniup balon, ya. Kemudian ditiup aja seperti itu. Nanti akan terbuka sendiri tuba eustasinya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ditutup hidungnya, kemudian mulutnya dikembangkan seperti ini. Kemudian tiup seperti kamu meniup balon. Coba sekarang semuanya sendiri. Sampai terdengar bunyi blep di telinga, ya. Jadi seperti ini, kemudian coba semuanya. Gimana, kedengeran? Bunyi blep. Kamu nggak meniup, gini. Coba. Kan udah gini deh. Tapi kamu tiup. Ini kamu tiup. Tiup, coba. Lagi. Kedengeran nggak? Bunyi blep. Sakit loh. Karena sakit gitu. Iya. Coba. Kamu harus bisa. Jadi kamu nanti kalau nggak bisa, kamu nggak tahu pastinya harus gimana. Gini, udah gini nih. Coba kamu tiup. Tiup yang keras. Kedengeran nggak? Kerasa nggak? Enggak, kamu nggak diem aja loh, Ben. Kamu nggak. Jadi kan diem aja. Nah, kamu harus tiup. Nah, kerasa nggak? Tiup kayak kamu niup balon. Ada tekanan dari dalam. Nanti ya, tunggu diajari ya. Jadi ada bunyi blep di dua telinga. Kalau sampai kamu meniup dan tidak ada bunyi blep, ya itu berarti nanti mungkin membran timpaninya ada perforasinya, ya seperti itu. Itu namanya tes falsafah. Kemudian tes falsafah negatif itu pasiennya disuruh menelan pada saat hidung dan mulutnya menutup. Nah, kemudian apakah ada aliran udara yang terasa mengalir masuk ke dalam telinga sehingga nanti terasa ada cairan. Jadi kayak ini. Coba sekarang. Menelan. Ada suara blep? Ada. Nah, kamu falsafahnya harus ada terasa seperti itu, tapi kalau tadi itu kerasanya adalah dia seperti mimpes ya, nah kalau yang falsafah itu harus keluar, gelapnya keluar. Gimana ya, nggak bisa menjelaskannya, tapi kamu nanti akan bisa merasakannya. Itu. Nah, sekarang kita lihat falsafah ya. Oke, ini nggak ada videonya, jadi harus kita praktek. Oke, kita tadi posisikan duduk sama ya, paha kiri bersinggungan dengan paha kiri. Kemudian setelah itu kita ambil lampu kepala, kemudian posisikan ya sejajar dengan mata kita. Kemudian setelah itu kita persiapkan terlebih dahulu peralatannya. Apa saja peralatannya silakan dibaca. Lampu kepala, spekulum hidung, kemudian kasa steril, kemudian kapas atau kasa, kapas ya, kapas steril, kemudian efedrin atau adrenalin, kemudian apa lagi? Pinset bayonet, ya, oke. Kemudian setelah itu cuci tangan ya, duduk berhadapan, matanya sejajar, pakai lampu kepala dihidupkan, kemudian fokuskan sejajar dengan mata kita, arahkan pada koana atau dinding nasofaring ya. Kemudian diminta untuk bilang huruf I ya. Kemudian kita lihat palatum molenya ya, seperti sesudah itu kemudian kita ngapain?
Ya, kalau seandainya ada mukosa atau demkonka, maka bisa kita aplikasikan efedrin terlebih dahulu ya di mana? Di hidungnya dengan cara memasukkan kapas ya yang sudah ditetesi oleh adrenalin atau efedrin. Oke, kita teteskan. Kemudian dimasukkan. Ya, kemudian tunggu 3-5 menit. Efedrinnya itu nanti akan membuat edemnya mengecil ya. Kemudian setelah itu kalau sudah dikeluarkan ya, kemudian dilihat lagi. Kalau seandainya tampak bergerak berarti tidak ada massa, kalau tidak bergerak berarti ada massa ya palatomolenya. Kemudian setelah itu kita melakukan swab tenggorok. Swab tenggoroknya mana ininya? Pakai yang kalau COVID ya kita pakai yang lebih bagus daripada ini, sudah ada tempatnya sendiri. Tetapi pakai lidi kapas biasa pun bisa. Nanti biasanya ada 2, swab hidung dan swab tenggorok. Kalau misalnya swab hidung berarti kita masukkan ya sampai pol mentok. Ya, jadi nggak boleh dipinggring seperti ini, nggak boleh. Jadi kita masukinnya lurus ya seperti ini ya. Kemudian masukkan sama. Kamu sudah pernah swab COVID kan? Ya, jadi masukkan 90 derajat, kemudian sampai mentok, baru nanti kamu putar ya 10 kali atau 8 kali, baru nanti dimasukkan ke amis ya. Kalau seandainya mau cek yang orofaring, kita pakai yang baru, kemudian pasiennya disuruh untuk mangap ya, kemudian diswab dari kanan ke kiri ya. Ini gimana sih caranya? Gak bisa ya? Coba ya. Nanti ini masuk sampai ke pol ke sana. Jadi nggak cuma sampai ke uvula ya, sampai ke belakangnya uvula, kemudian kita swab ya dari kanan ke kiri ya, semuanya harus kena. Kemudian kalau misalnya ada swab difteri dan segala macam ya, kalau difteri letaknya di mana? Membrannya letaknya membran kan kalau difteri kan nanti akan terbentuk membran, itu membrannya ada di mana? Coba dicari dong. Di mana? Ya itu nanti membrannya harus diswab ya, disuruh cari kok. Ya, oke, seperti itu.